Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dalam pelajaran IPS mengenai tentang materi selanjutnya yang kita pelajari tentang bulan juga. Hari ini akan kita sambung materi selanjutnya. Untuk merapikan barisan, siapkan dulu ya. Siap. Stand up. Reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Sudah siap belajarnya semua? Siap. Mata pelajaran ilmu pengetahuan. Siap. Ya. Apa judulnya hari ini? Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, materi tentang minggu lalu tentang apa? Tentang negara-negara ASEAN. Jadi pada minggu ini, pertemuan ini, perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan budaya? Ada yang tahu? Budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Inilah yang disebut dengan budaya. Kita hidup ini sebagai bermacam bentuk budaya dari Sabang sampai Merauke. Budayanya berbeda-beda. Apa saja pengaruh budaya asing terhadap budaya kita? Yang pertama, mengkonsumsi makanan siap saji. Yang kedua, gaya hidup yang bermewah-mewahan. Kemudian, cara menyikapi masuknya budaya asing. Tahu tidak budaya asing? Apa itu budaya asing? Budaya luar. Budaya luar itu ada yang membawa pengaruh positif, ada juga yang membawa pengaruh negatif. Satu, bersikap teliti dan kritis. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan smartphone ataupun Android. Itu bisa mempengaruhi daya hidup kita. Kemudian mencintai produk dalam negeri. Kemudian lebih mencintai budaya sendiri. Kita mempunyai budaya sendiri, jangan mencintai budaya luar. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang sudah modern. Kita sekarang hidup di era reformasi, di era globalisasi, di era penuh dengan modernisasi, tidak lagi tradisional. Modernisasi inilah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang sudah modern. Semua sekarang serba modern. Kerja serba mesin semua. Globalisasi. Nah, ini kita lihat di gambarnya ini. Global. Arti global semua menyeluruh. Nah, ini apa yang dipegang ini? Bola dunia. Nah, mendunia, menyeluruh secara global. Globalisasi berasal dari kata global, menyeluruh ataupun mendunia. Jadi globalisasi dapat diartikan sebagai proses menyatunya dunia yang saling berhubungan berkelompok suatu negara dengan negara lain. Inilah yang disebut dengan globalisasi global. Selanjutnya, kita sekarang hidup di era globalisasi, daerah modernisasi. Ini daerah apa ini? Tradisional. Nah, ini masa tradisional. Ini masa-masa kalian dah ada ini. Ini megang apa namanya ini? Belum ada. Kemudian lompat tali. Kira-kira permainan ini masih ada sampai sekarang? Masih. Selanjutnya, permainan modern, permainan yang merusak otak.
bersifat positif, ada pula yang bersifat negatif. Nah, permainan dadu ini namanya permainan modern. Menyusun balok kecil, yaitu membentuk suatu permainan berbentuk rumah ataupun taman. Inilah yang disusun balok-balok kecil. Ini merupakan permainan-permainan yang bersifat modern. Selanjutnya, dampak positif modernisasi. Nah, akibat modernisasi itu ada dampak positif, artinya yang baik. Nah, pemikiran masyarakat lebih terbuka, tidak kaku lagi. Nah, kalau bahasa kasih itu, pikirannya tidak kampungan lagi. Sudah masuk kota, seperti halnya ini, pemikiran masyarakat lebih terbuka karena sudah ada wawasan pemahaman melalui apa? Internet. Sudah tahu dia, ya kan? Dua, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini laptop atau komputer salah satu yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, dampak negatif modernisasi dalam kehidupan. Ada negatif, ada positif. Ini yang negatif. Kesempatan kerja semakin sedikit. Ini akibat semua serba mesin, kesempatan kita bekerja makin sedikit. Kadang-kadang itu yang perontok tadi kan ada itu nakri namanya kan, nakri kan butuh tenaga. Sekarang nggak lagi, udah ada mesin mengurangi tenaga manusia. Kesempatan kerja semakin sedikit karena dikerja semua serba mesin. Yang kedua, tingginya angka pengangguran. Kalau orang nggak kerja lagi, apa yang bertambah? Nganggur. Nggak tahu lagi kerja di mana, semua serba mesin. Kemudian pencemaran lingkungan. Di mana-mana pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah. Kemana? Ke sungai limbahnya. Industri itu limbahnya ke sungai. Sehingga terjadinya kemarin itu akibat jangan jahil manusia yang tidak menjaga lingkungan. Selanjutnya, bukti adanya globalisasi. Kan ada HP. Udah terbukti sekarang. Zaman globalisasi ada HP. Di bidang komunikasi. Kemudian selanjutnya lagi. Ada kereta api. Kemudian ada kapal laut. Ini mempermudah kita untuk menempuh perjalanan ke luar negeri. Karena ini ada kereta api, ada kapal laut dan sebagainya. Ini di bidang transportasi. Kemudian di bidang pariwisata. Ini ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, kemudian ada lokasi-lokasi yang indah, terutama di Pulau Bali. Makanya menarik simpati ataupun daya tarik turis untuk berkunjung ke Pulau Bali karena pulau yang begitu indah dengan wisata alam. Inilah Pulau Bali di bidang pariwisata. Selanjutnya, keuntungannya. Apa keuntungannya? Mengurangi pengangguran. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang keempat, penerapan teknologi. Jadi kalau sudah dibuka pabrik-pabrik oleh perusahaan asing, kita direkrut pekerjaannya. Jadi sudah mengurangi pengangguran. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Jadi kalau ada perusahaan orang lain itu mengurangi penganggurannya. Kenapa? Kita sudah bekerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan negara ataupun devisa dan penerapan teknologi. Kemudian selanjutnya kerugian. Ada rugi. Kalau ada perusahaan asing di sini juga ada rugi kita. Pencemaran lingkungan. Kemudian perubahan fungsi lahan. Fungsi lahan dirubah. Ini dari penghijauan dibakar, ditanam
sawit, didadangkan industri, dibuat industri, sehingga terjadinya pencemaran lingkungan, dibakar dan didirikan bangunan-bangunan industri, terjadi pencemaran lingkungan. Rakyat tidak menikmati hasil alam dengan sepenuhnya. Kan kita di sini minyak ada, ya kan? Melimpah, kekayaan alam di Aceh itu melimpah ruah, tapi kita tidak bisa menikmati. Kenapa? Yang menikmati orang-orang asing, karena di sini kita tidak ada pabrik yang bisa mengolah untuk produksi dalam negeri. Kita cuma dalam kita butuh dari bantuan orang lain. Kita tidak mengolah dari hasil sendiri. Makanya seperti ini jadinya. Rakyat tidak menikmati hasil alam dengan sepenuhnya. Ada, tidak sepenuhnya. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.